Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa-siswi Min 2 Tuban, apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah. Anak-anakku, di materi fikih semester 1 kali ini kita akan belajar mengenai sholat sunnah rawatib. Sebelum masuk ke materi, ada kompetensi inti dan kompetensi dasar yang harus kita ketahui bersama. Adapun kompetensi inti meliputi 4 hal. 1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Dan kompetensi dasar meliputi 4 hal. 1. Menjalankan sholat sunnah rawatib. 2. Menjalankan sikap rajin dan tanggung jawab sebagai implementasi dari mempelajari ketentuan sholat sunnah rawatib. 3. Memahami ketentuan sholat sunnah rawatib. 4. Mempraktikkan tata cara sholat sunnah rawatib. Sebelum kita memasuki pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Sebelum masuk ke materi, yuk kita lihat gambar berikut ini. Nah, anak-anak silahkan kalian lihat dan amati gambar berikut, dan silahkan kalian coba pikirkan aktivitas apa yang terjadi di dalam gambar tersebut. Nah, terlihat kan ada bapak-bapak yang sedang takbiratul ihram, ada yang sedang sujud, ada yang sedang duduk tawaruk, bahkan ada yang sedang berlalu lalang. Tentunya aktivitas ini sering kita lihat ketika kita hendak sholat berjamaah di masjid ataupun di musola dekat rumah. Nah, sebagian dari bapak-bapak ini sedang mengerjakan sholat sunnah rawatib. Apa sih sholat sunnah rawatib itu? Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu disebut sholat sunnah qobliyah. Sedangkan yang dikerjakan sesudah sholat fardu disebut sholat sunnah ba'diyah. Hukum sholat sunnah rawatib adalah sunnah, yaitu apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Tetapi tentunya kita akan merugi jika kita meninggalkannya, karena ketika kita mengerjakan artinya pahala yang kita peroleh akan bertambah, dan pahala-pahala dari ibadah sunnah ini akan melengkapi pahala dari ibadah kita yang fardu. Kemudian ada macam-macam sholat sunnah rawatib. Yang pertama macamnya adalah sholat sunnah rawatib mu'akkad. Sholat sunnah rawatib mu'akkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan pengerjaannya oleh Rasulullah. Yang kedua ada sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad, yaitu sholat sunnah yang pengerjaannya tidak begitu dianjurkan atau tidak ditekankan untuk dikerjakan. Nah, apa saja sih yang termasuk ke dalam sholat sunnah rawatib mu'akkad? Nah, selanjutnya yang termasuk ke dalam sholat sunnah rawatib mu'akkad ada 5 macam sholat. Yang pertama, 2 rakaat sebelum duhur. Artinya kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum melakukan sholat duhur atau qobliyah duhur. Yang kedua, 2 rakaat sesudah duhur.
Artinya sesudah kita melaksanakan sholat duhur yang 4 rakaat, kita bangun lagi untuk melaksanakan 2 rakaat sesudah duhur, atau disebut sebagai sholat sunnah ba'diyah duhur. Yang ketiga, 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Yang keempat, 2 rakaat sesudah sholat isya. Dan yang kelima, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, 2 rakaat sebelum subuh ini biasanya dikenal sebagai sholat fajar, yang mana keutamaannya adalah sholat fajar ini lebih baik dari dunia dan seisinya. Yang termasuk ke dalam sholat sunnah rawatib ghairu muakkad ada 5. 1. 4 rakaat sebelum duhur. Nah, tadi kan kita sudah melaksanakan 2 rakaat sebelum duhur atau qobliyah duhur. Kemudian kita ingin menambah lagi 2 rakaat. Nah, 2 rakaat tambahan inilah yang termasuk ke dalam ghairu muakkad atau pengerjaannya tidak begitu dianjurkan. Yang kedua, 4 rakaat sesudah duhur. Sama seperti sebelumnya ketika kita sudah sholat ba'diyah 2 rakaat duhur. Kemudian kita ingin lagi menambah 2 rakaat. Nah, tambahan inilah yang dimaksud sebagai ghairu muakkad. Yang ketiga, 4 rakaat sebelum asar. Yang keempat, 2 rakaat sebelum maghrib. Dan yang kelima, 2 rakaat sebelum isya. Nah, dari sekian banyak sholat qobliyah dan juga ba'diyah, ada yang perlu kita ketahui dan kita ingat bahwa tidak ada sholat ba'diyah sesudah sholat subuh dan sesudah sholat asar. Ingat, tidak ada sholat ba'diyah sesudah sholat subuh dan tidak ada sholat ba'diyah sesudah sholat asar. Selanjutnya, niat sholat sunnah rawatib. Nah, kita harus ingat apa sholat yang ingin kita iringi. Misalkan sholat duhur, maka niat sholat qobliyah duhur berikut ini: usolli sunnatadz zuhri rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunnah 2 rakaat sebelum duhur karena Allah Ta'ala. Dan jika ingin sesudah sholat duhur atau sholat ba'diyah, maka niatnya sebagai berikut: usolli sunnatadz zuhri rakaataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunnah 2 rakaat sesudah sholat duhur karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, pelaksanaan sholat sunnah rawatib. Pada dasarnya, pelaksanaan sholat sunnah rawatib sama seperti ketika kita melakukan sholat yang biasa kita lakukan, yaitu diawali dengan niat dan takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, kemudian diakhiri dengan salam. Tetapi yang membedakannya adalah dari niatnya. Artinya, niatnya harus dengan sholat rawatib sesuai dengan waktu pelaksanaannya dan juga macam sholat apa yang diiringi. Seperti tadi, kita menentukan sholat qobliyahkah atau ba'diyahkah. Sholat apa yang diiringi? Maghribkah, duhurkah, isya, subuh, atau asar. Nah, anak-anak jika belum bisa menghafalkan lafaz niat secara lisan, kita bisa meniatkannya di dalam hati. Karena tentunya Allah itu maha melihat, maha mengetahui, maha mendengar. Selanjutnya, yang kedua, dikerjakan secara sendiri-sendiri. Artinya sholat ini dianjurkan untuk dikerjakan munfaridan, tidak dengan berjamaah. Yang ketiga, bacaannya tidak dinyaringkan. Artinya ketika melaksanakan sholat ini sama seperti ketika kita sholat di rumah biasanya, yaitu bacaannya dibaca dengan lirih, yang mendengar adalah kita, dan tidak usah dinyaringkan seperti bacaan ketika sholat berjamaah maghrib atau berjamaah isya ataupun subuh. Yang keempat, tempat sholatnya dianjurkan untuk bergeser sedikit dari tempat sholat fardu. Misalkan sekarang kita ada di tengah, kemudian ketika mau sholat ba'diyah maghrib, kita geser, bisa ke kanan sedikit atau ke kiri sedikit, atau maju ke depan boleh, mundur ke belakang juga boleh, terserah kita, asalkan sedikit bergeser dari tempat awal kita sholat fardu. Selanjutnya, hikmah sholat sunnah rawatib. Ada banyak sekali hikmah atau keutamaan ketika kita mengerjakan sholat sunnah rawatib. Yang pertama, menyempurnakan pahala sholat fardu kita. Nah, anak-anakku, mungkin di antara kita ada yang sholat fardunya kurang sempurna karena biasanya kurang khusyuk. Ketika kita sholat misalkan mengingat-ingat apa tadi PR-nya ya yang dikasih bu guru, atau uang sakuku tadi nyelip di mana ya, misalkan seperti itu.
Atau bisa juga karena kita sholatnya tergesa-gesa sehingga mengakibatkan sholat fardu kita kurang sempurna. Nah, dengan adanya sholat sunnah rawatib mampu menyempurnakan pahala sholat fardu kita. Karena tadi sholat fardu kita sudah diiringi oleh dua sholat, ada qobliyah, ada juga ba'diyah. Kemudian yang kedua, dapat menghapus dosa yang kita lakukan. Karena anak-anakku sesungguhnya amalan-amalan soleh yang kita kerjakan itu mampu menghapuskan dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Makanya ayo marilah kita perbanyak mengerjakan amal soleh dan istiqomah untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib. Yang ketiga, mencegah perbuatan yang buruk. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45, Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka dari itu ketika kita membiasakan sholat secara istiqomah dan sholat dan melengkapinya dengan sholat sunnah rawatib, insya Allah kita akan dijauhkan dari perbuatan yang keji dan juga mungkar. Yang keempat, pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Seperti sabda Rasulullah SAW, Raka'atul fajri khairum minat dunya wa ma fiha. Artinya 2 rakaat sholat fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Sholat fajar tadi apa sih? Yaitu sholat qobliyah atau 2 rakaat sebelum subuh. Nah, mari kita biasakan untuk sholat qobliyah subuh. Supaya apa? Kita mendapatkan pahala yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Selanjutnya yang kelima, akan mendapatkan rahmat dari Allah. Yang keenam, rutin mengerjakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat dalam 1 hari 1 malam akan dibangunkan rumah di surga. Nah, tentunya kita semua mengharapkan sekali hikmah-hikmah itu dapat menghampiri kita. Maka yuk kita biasakan untuk senantiasa melaksanakan sholat sunnah rawatib, baik qobliyah maupun ba'diyah. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan sehingga bisa mendapatkan ridha Allah dan bisa masuk surga bersama-sama. Anak-anakku, kita sudah selesai mempelajari bab sholat sunnah rawatib. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Dilanjutkan dengan doa sapu jagat dan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.